sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 14 Maret 2026 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam bahagia dalam kasih sayang Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, bangga dalam kerendahan hati. Jus ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik hari ini, yakni dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Demikian bunyinya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, pertama-tama saya merasa diingatkan bahwa kutipan ini, sabda Yesus adalah perumpamaan. Mengumpamakan. Artinya ini bukan hal yang sungguh-sungguh terjadi. Maka kalaupun dalam perumpamaan itu Yesus menyebut seorang Farisi dan seorang pemungut cukai, baiklah kita juga waspada. Ini tidak mau mengatakan tentang semua orang Farisi, juga tidak mau mengatakan semua pemungut cukai. Ini hanya sebagai contoh. Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia, memang kita bisa mengatakan bahwa mungkin kebanyakan orang Farisi mempunyai sikap semacam ini. Atau kebanyakan orang pemungut cukai punya sifat semacam ini. Tetapi tetap kita harus hati-hati dan adil, tidak mudah menghakimi baik orang Farisi maupun para pemungut cukai. Sebab kita semua dalam perumpamaan itu memang harus ditunjukkan ekstrim yang baik dan ekstrim yang tidak baik.
supaya perumpamaan itu mudah untuk dipahami, mudah untuk ditangkap isinya. Para sahabat Fresh Juice yang bahagia dalam Tuhan. Yang kita dengar dalam perumpamaan tadi, orang Farisi begitu bangga dengan hidupnya. Dan ia saleh. Ia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, titik ekstrimnya adalah bahwa ia merasa dirinya saja yang benar. Tidak, ia mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan, sebab aku tidak seperti semua orang lain ini. Saya membayangkan yang dimaksudkan semua orang lain, ya termasuk orang-orang Farisi yang lain. Jadi ini orang merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa baik sendiri, dan semua orang lain tidak ada yang sebaik dia di hadapan Tuhan. Maka dia minta juga dinilai bahwa dia adalah yang paling baik, paling benar, dan tidak ada kesalahan apapun padanya di hadapan Tuhan. Tentu saja kebanggaan semacam ini juga perlu. Nah, mengapa saya katakan perlu? Para sahabat Fresh Juice yang berbahagia. Seringkali saya mendengar orang-orang yang mengatakan orang-orang Katolik itu pesimis-pesimis ya Romo ya. Mengapa? Karena mereka berjumpa dengan orang-orang Katolik yang tidak berani mengatakan kebenaran tentang kebaikannya, kebenaran tentang keutamaannya. Ketika saya bertanya pada beberapa orang Katolik, kamu ini orang yang suci ya? Enggak gitu Romo, saya ini banyak dosa, saya ini jelek, saya ini kurang, saya kan hanya awam. Loh, awam yang suci itu banyak. Jangan dikira yang suci itu hanya yang hierarki, yang rohaniwan saja. Yang suci, awam itu juga banyak. Kenapa tidak berani mengakui? Beberapa dengan jujur dan tulus mengatakan, kami takut sombong. Saya takut menjadi sombong. Saya takut menjadi orang yang tidak tahu diri. Malah ada yang juga menunjukkan yang kita dengar tadi. Saya tidak mau seperti orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan membanggakan dirinya sendiri. Padahal seharusnya ia menyadari bahwa hidupnya, kesuksesannya, kegemilangannya semua itu kan berkat dari Tuhan. Dan tidak hanya dia sendiri yang menerima berkat dari Tuhan. Orang lain juga punya kesuksesannya, punya kegemilangannya sendiri-sendiri. Lalu beberapa yang saya tanya mengatakan saya lebih cocok pakai dalam perumpamaan Yesus tadi seperti orang pemungut cukai. Yang di hadapan Tuhan pokoknya nunduk-nunduk gitu. Sambil menepuk dada, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa. Hati-hati juga. Merendahkan diri dikatakan oleh Yesus akan ditinggikan. Benar. Betul 100%. Allah yang akan meninggikan diri. Tetapi kalau karena merendahkan diri itu menjadi orang yang rendah hati, hati-hati.
Sebab dengan demikian, jangan-jangan dia tidak mengakui kelimpahan berkat, rahmat, bakat, keterampilan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bahwa ia bisa mengumpulkan banyak orang, membuat banyak orang tertarik untuk datang ketika dia mengundang orang-orang, misalnya masa APP ini, pertemuan lingkungan atau pertemuan kelompok. Ketika dia yang mengundang, banyak orang yang datang. Orang-orang itu ditanya, kenapa kamu kalau dia yang ngundang mau datang? Nggak tahu juga. Lalu saya mengatakan pada orang itu, sungguh Anda diberi bakat untuk mengumpulkan orang. Maunya rendah hati mengatakan, Anda Romo, saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu hanya melaksanakan tugas, saya itu hanya membuat undangan, dan seterusnya. Ketika saya tanya, pernahkah kamu bersyukur pada Tuhan bahwa setiap kali engkau mengundang banyak orang, Tuhan memakai engkau untuk membuat orang-orang itu berkumpul? Belum pernah, Romo. Sayang. Seharusnya kamu bangga. Oh iya, saya ini dipakai oleh Tuhan. Jadi tidak hanya memikirkan kekurangan, kelemahan, dan dosa, tetapi juga mau mengakui, menerima, dan bahkan menunjukkan, menceritakan pada orang lain bagaimana Tuhan berkarya melalui diriku. Ketika ada orang yang sukses dalam berdagang, saya tanya, kamu sungguh merasa dipakai Tuhan untuk membangun dunia perdagangan yang sehat? Jawabannya juga sangat merendahkan diri. Enggak Tuhan, saya tuh ya memang saya dari keturunan pedagang. Dan ya kalau enggak berdagang saya mau hidup dari mana? Saya itu hanya kepepet kalau mau berdagang. Hati-hati. Ketika terlalu merendahkan diri, jangan-jangan kemudian meremehkan dan merendahkan juga bakat keterampilan yang diberikan Tuhan kepada para sahabat Yesus. Maka para sahabat Yesus, terhadap contoh perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini, marilah kita belajar. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling belajar selalu. Bagaimana tetap bangga di hadapan Tuhan, bangga di hadapan sesama, tapi tetap dengan menyadari semua yang baik pada diri kita itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Niscaya kita akan lebih rendah hati. Sebab kita kemudian juga akan menyadari orang-orang lain juga akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang lain juga akan diberi kelimpahan berkat dan rahmat oleh Tuhan untuk hal-hal yang berbeda atau serupa dengan tugas kita sehari-hari. Maka jangan lupa bangga, tapi bangga dalam Tuhan. Bangga dengan tetap ingat Tuhan. Kiranya kita akan bangga tetap dalam kerendahan hati, dan kita tidak akan pernah merendahkan siapapun. Mari berbahagia bersama karena semakin berbangga dalam kerendahan hati, dalam kasih sayang Tuhan. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, keluarga, dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice
semakin bekerja sama, semakin saling mendukung dalam membangun hidup yang bangga dalam kerendahan hati, oleh kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, xie, terima kasih, sembah nuwun, thank you, bahagia selalu dalam Tuhan, bahagia karena bangga dalam kerendahan hati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Maret 2026. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.